Halo semuanya, welcome back to Reswara. Jadi, aku di sini Nanaf akan sebagai host seperti biasanya yang akan menemani kalian sepanjang video ini. Nah, ayo. Nah, jadi seperti biasa kita akan kedatangan tamu atau teman aku buat berbicara agar aku tidak berbicara sendirian. Nah, jadi teman kita hari ini adalah adik kelas aku sendiri, guys, gitu. Nah, mari kita langsung sambut saja Gigi. Halo Gigi. Halo Nana. Halo Gigi. Halo kakak Nana. Iya. Ya. Gigi, apa kabar Gigi? Baik. Baik. Untuk saat ini baik, mungkin besok nggak tahu. Oke, iya sih, kita tidak tahu masa depan ya. Oke. Gigi, kalau boleh tahu Gigi umur berapa sih? Aku umur 15, tapi kalau misalnya podcast ini dirilis mungkin aku udah 16. Gigi ulang tahun kapan? Ada deh. Nggak tahu. Oke. Gigi berarti 15 OTW 16. Masih dalam perjalanan. Iya, perjalanan. Iya, Belum okay. legal. Belum. Iya, masih jauh sih itu mah. Masih Okay. tahun depan. Nah, Gigi di umur 16 tahun ini berarti SMA kelas 1, mau kelas 2. 2. Nah, Gigi selama itu kesibukannya selain belajar apa aja? Aku suka olahraga. Terus suka main musik, suka nyanyi, terus suka baking, suka bake gitu. Gigi sangat multi talent ya guys. Tadi suka olahraga, suka musik, suka baking, suka apa lagi? Suka aku. Terus Gigi dalam itu bisa dibilang hobi kan ya? Bisa. Nah, dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan hobi-hobi Gigi itu, Gigi otodidak belajar sendiri atau kayak ikut les gitu-gitu? Ada yang otodidak, tapi ada juga yang les. Aku ikut sanggar kebetulan. Aku kalau gitar itunya, kalau gitar, nyanyi, terus pokoknya yang bermusik itu aku ikut di sanggar regenerasi. Oh, kamu temannya Rara ya, si perfeksionis? Enggak sih, aku enggak perfeksionis. Oke. Nih aku punya pertanyaan nih, Gigi. Di umur Gigi yang OTW 16 ini, ada gak sih struggle kamu yang kayak mungkin teman-teman kamu yang di seumuran kamu juga ngerasain struggle yang sama gitu? Kalau struggle sih pasti banyak ya. Udah lagi kayak remaja zaman sekarang gitu kan. Kayak beda sama remaja-remaja yang pas ayah bunda kita alamin. Karena kan kalau sekarang itu kita udah ada kemajuan teknologi, perkembangan teknologi. Jadi bakalan menyesuaikannya beda juga. Kalau aku sih bisa dibilang kayaknya nggak banyak sih. Ya salah satunya salah 5 mungkin. Salah 5-nya apa tuh? 5-nya. Yang pertama itu aku ada yang masih aku alamin sampai sekarang itu agak susah manage waktu. Misalnya nih ya kan itu agak gimana ya, susah gitu loh. Kayak maksain, misalnya yang pertama kita suka maksain diri sendiri. Misalnya hari Senin nih kita udah ada jadwal tetap di pagi, terus tiba-tiba ada orang nelfon, Ji, kamu jam segini hari Senin bisa nggak bisa datang ini nggak? Dan itu waktunya bisa dibilang mepet gitu loh. Tapi karena kita ngikutin kemauan gitu, padahal kan sebenarnya kalau dibilang tuh nggak bisa. Jadi aku mau ngambil dua-duanya gitu kan. Tapi entah yang satu aku minta, agak mundurin segini dong gitu, biar aku bisa ikut yang satu lagi. Itu mungkin salah satunya. Tapi ada juga yang kayak gini, misalnya kamu lagi ngerjain PR atau ngerjain tugas gitu, terus tiba-tiba ada apa? Ji, main yuk kesini yuk. Lagi nanti. Terus mainnya kemana dulu nih kan? Yaudah ya main aja yuk. Terus nanti karena deadline-nya mungkin kayak seminggu atau berapa? Jadi masih lama. Masih ada waktu. Terus ujung-ujungnya jadi SKS. Sistem kerja
Sistem kebut Kebut semalam. Iya, kebut semalam. Ya mungkin bisa dibilang aku SKS, tapi nggak sering. Tapi Jiji berarti nggak enakan juga ya orangnya. Kan kayak misalkan nih Jiji ada jadwal tetap di hari Senin. Terus tadi Jiji bilang suka misalkan kayak ada jadwal dadakan gitu kan. Terus karena Jiji nggak enakan jadi Jiji paksain. Iya. Ya kan? Jadi kayak gini, jadi karena orang lain kayak bisa dibilang ngebutuhin aku gitu kan. Ngebutuhin aku. Terus jadinya aku lebih mentingin kebutuhan orang lain daripada aku tuh sebenarnya ada kerjaan lainnya yang harus aku lebih prioritasin. Karena kan kita harus prioritasin diri sendiri daripada orang lain dulu kan. Tapi Jiji malah prioritasin orang lain. Nggak boleh guys, nggak boleh. Itu namanya kan struggle ya. Kalau bisa kita hilangin aja. Benar. Gitu. Terus apa? Ya terus jadinya tuh yang sebenarnya kayak misalnya deadline itu lama banget. Tapi gara-gara kita tunda-tunda terus tiba-tiba kok tiba-tiba. Iya, tiba-tiba udah besok ya. Iya kan, makanya kayak gitu. Jadi penyebab dari struggle-nya apa sih? Yang tadi manajemen waktu. Ini salah satunya nih ya. Misalnya kayak tadi nih lagi ngerjain sesuatu yang emang harus kita prioritasin. Iya. Terus tiba-tiba HP-nya nih ada aja nih kan, tiba-tiba ada notif, entah misalnya notif. Enggak gini. Misalnya kamu lagi ngerjain PR. Terus kamu mau searching sesuatu kamu lupa. Nah, terus tiba-tiba pas lagi searching tiba-tiba ting, mabar yuk gitu kan. langsung ke ini kan, langsung ke distract gitu kan. Iya. Terus langsung yaudah mabar lo gitu, atau enggak tiba-tiba langsung buka TikTok atau Instagram gitu. Bro. Ke distract, terus sudah misalnya HP-nya udah lowbat, terus balik lagi ke kerjaannya, terus baru ingat tadi kan mau ini. Iya, makanya. Terus itu pas buka HP lagi mau searching lupa lagi gitu, terus ke distract lagi ya. Iya, itu kayaknya kayak udah sering banget kejadian. Padahal kita udah sadar ya awalnya. Iya. Tapi kayak keluar lagi gitu. Iya. Kenapa ya? Kenapa, Pak? Nah, tapi apa namanya? Jiji kira-kira selain tadi kan kata Jiji struggle sebagai remaja ada salah 5. Nah, udah ada satu tuh tadi manajemen waktu. Habis manajemen waktu ada apa lagi? Mungkin balik sama yang tadi ya, yang bikin ngedistract. Itu salah satunya media sosial. Karena kalau menurut riset itu remaja zaman sekarang tuh bisa dibilang 80% udah menggunakan internet. Karena coba kita tanya di orang kita tanya remaja-remaja yang zaman sekarang deh, pasti nggak mungkin nggak punya TikTok gitu, kayak cuma dikit banget gitu yang nggak punya, pasti udah kayak punya semua media sosial gitu kan. Iya sih, iya benar. Iya sih, kita juga kan kita katanya generasi Z kan, Gen Z gitu. Nah kita katanya tuh dibesarkan oleh internet dan media sosial gitu kan. Nah berarti menurut Jiji nih nggak sih kayak apa ya, kan sebelumnya nih kita COVID kan, terus jadi ngendok di rumah mulu gitu selama 3 tahunan lah ya. Nah itu tuh semuanya jadi serba daring, terus jadi online juga, kelas online, apa-apa online, les gitu kan. Nah menurut Jiji itu berpengaruh nggak sama cara kita bersosialisasi? Berpengaruh banget sih, tapi sebelumnya itu sebelumnya sosial media itu ada dampak positif negatifnya. Positifnya pasti. Kayak yang tadi kamu bilang kan kita COVID ya. Jadi kita kayak bisa dibilang kayak hampir nggak bisa ketemu teman. Kamu rasain kan yang pas kita nggak di lockdown. Iya benar. Kita benar-benar nggak boleh keluar kecuali kalau beli makanan. Udah gitu aja kan. Nah sebenarnya sosial media ini mempermudah kita buat berkomunikasi sama teman kita, terus betul. Jadi bikin membuat teman baru, entah itu dari beda pulau atau beda negara. Tapi ada juga dampak negatifnya. Apa tuh? Biasa tuh nggak tahu kayak remaja-remaja zaman sekarang atau enggak kayak orang-orang netizen gitu kan. Itu gampang kehasut banget kalau misalnya ada
trending topik nih, ada orang misalnya lagi kena berita atau apa terus kayak gampang terhasut buat ngehujat. Ya kan? Jadi kayak nggak mau ketinggalan gitu kan. Padahal kan maksudnya kayak ya nggak salah sih. Maksudnya gimana ya? Kalau ngelihat yang kayak gitu ya udah sekedar dilihat aja, nggak usah komen gitu. Soalnya kan kayak kita komen tuh nggak ada gunanya juga, nggak ada feedback, nggak ada impact ke kitanya juga gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya ngeliat kayak gitu harusnya kayak nggak usah di respon, ya udah kalau misalnya ada lewatin yang aja gitu kan. Terus kalau yang tadi sosialisasi mungkin gini, karena kita udah terlalu nyaman sama sosial media, ya kita punya dunia maya sendiri. Terus jadinya udah terbiasa sama dunia maya. Jadi kalau misalnya misalnya katakan nih di DM lancar banget gitu kan, sampai 24 jam sama chattingan. Tapi ntar kalau misalnya ketemu orang langsung, misalnya ada orang pengen kenalan sama kamu, misalnya nih kamu lagi duduk nih sebelah kamu nih ada orang lah yang emang kayaknya sepantaran sama kamu, kayak tanda-tanda pengen kenalan, tapi kamu udah mikirnya kayak ini aku ajak kenalan gak ya, ntar nanti kalau misalnya overthinking duluan ya. Iya, overthinking. Ntar kalau misalnya aku ngomong sama dia nyambung gak ya, takut awkward gitu kan. Nah tapi kalau misalnya mungkin dia mikirnya gini, kalau di sosial media itu kan kita kalau berkomunikasi itu kayak lancar karena sebenarnya kita ada gap buat mikir. Tapi tetap lancar, nggak kelihatan awkward kan? Karena kayak ya kan online nggak bisa ngeliat langsung ekspresinya, layar doang kan. Tapi kalau langsung itu kan kayak takut gitu loh, karena udah terbiasa sama, makanya lebih jadi cenderung orangnya jadi kayak introvert gitu kan, gara-gara udah terbiasa sama sosial media. Tapi Gigi sendiri introvert nggak? Mungkin aku pernah ngerasain kayak gitu ya. Jadi kayak kalau di chat itu kayak ya lancar-lancar aja, tapi pas ketemu lebih kayak takut sokap gak sih gitu. Tapi salah satu cara biar akrab kan kita harus sokap ya. Tapi kan kayak gitu kita kayak overthinking gitu, kayak aduh aku takut, apa sih gitu, kayak geli sama diri sendiri gitu, ini kayaknya apa aja aku terlalu awkward gitu, takut pokoknya. Udah mikir yang enggak aja, padahal kan sebenarnya belum mencoba, tapi karena udah duluan mikir yang aneh-aneh jadinya nggak mau. Iya gitu. Sama-sama. Iya sih, setelah COVID aku ngerasa jadi lebih cenderung introvert. Jadi kayak bukan pendiam, tapi lebih malu aja gitu ketemu orang kan. Soalnya 3 tahun gitu, 3 tahun kita natapnya layar mulu bro, sampai minus nih. Waduh. Aku alhamdulillah tidak ada. Keren, kalian jangan sampai minus ya guys. Tapi enggak sih, kan kalau minus kan belum tentu juga karena HP, bisa jadi. Iya sih. Nah, itu tadi kan apa namanya, jadi struggle-nya tuh time management gitu kan. Berarti bisa dibilang tadi media sosial salah satu penyebab dari struggle itu kan? Bisa. Ya, karena kan apa? Kalau misalnya balik lagi ke masa-masa remaja yang kayak ayah bunda kita gitu kan, kan itu belum ada, mungkin ada struggle-nya tapi beda sama kita, karena kan kalau dulu itu bisa dibilang kalau misalnya mau komunikasi nggak bisa lewat DM gitu, paling kayak lewat telepon dan itu pun masih terbatas ya kan, telepon umum. Terus harus ketemu langsung. Kalau nggak ketemu langsung ya nggak bisa tahu gimana orangnya. Kalau sekarang kan kayak dipermudah, bisa video call. Oh iya. Terus jadi kayak sebenarnya dipermudah, tapi ada juga yang bikin struggle. Justru struggle kita bisa aja muncul dari perkembangan teknologi itu. Iya. Karena kan mungkin bisa aja ada dampak positif sama negatifnya, tetap ada gitu. Iya sih. Iya kayak yang negatifnya tadi kayak ngedistract kita banget kan. Tapi sisi positifnya juga kita jadi apa ya? Punya jaringannya tuh jadi luas gitu loh, jadi bisa kenal orang di luar negeri. Iya, aku mau bilang di luar bumi. Oh, ketemu sama alien. Iya bisa. Nah, tapi kalau dipikir-pikir juga kan, kalau orang-orang di generasi ayah bunda kita kan nggak ada internet kan, jadi
kayak apa sih namanya, jaringannya tuh nggak terlalu luas kan. Nah, bisa juga kita tuh jadi kayak mungkin apa ya, mempunyai struggle itu sendiri juga gara-gara jaringan yang terlalu luas gitu. Jadi kayak kita ngelihat banyak hal yang mungkin belum waktunya atau kebanyakan gitu, kebanyakan informasi. Kayak bahkan kayak anak-anak kecil aja sekarang tuh kalau misalnya yang masih bocil gitu, masih kayak balita, itu kan mungkin karena udah ada teknologi jadinya mungkin biasa beberapa orang tua lebih dia lebih mengandalkan gadgetnya. Misalnya anaknya nangis dikit dikasih gadget. Jadinya emang udah dari kecil udah dikasih gadget gitu kan. Iya, jadi udah kayak maniak gadget. Bukan maniak ML ya. Enggak sih. Oh bukan. Oh PUBG. Enggak deng. Nah, tapi tadi yang apa namanya, kan yang apa namanya, COVID kita kan 3 tahun tuh nggak ketemu sama sekali kan, emang bener-bener di rumah mulu. Terus kita berubah semuanya jadi apa namanya, online, terus daring, jadi serba gitu. Ya, online deh pokoknya. Ya, jadi terpengaruh nggak kayak dari cara komunikasi ataupun sosialisasinya? Kalau dibilang terpengaruh sih mungkin iya bisa dibilang, apalagi komunikasi ya. Jadi karena gini, komunikasi itu termasuk salah satu struggle-nya. Struggle aku bisa aja gitu kan. Struggle pada remaja ya kan. Struggle pada remaja misalnya nih gini. Dia udah terlalu sibuk. Misalnya anaknya ini dia udah sibuk di luar, entah itu kerja atau kuliah. Jadi kayak itu seminggu dia pergi terus gitu kan. Jarang di rumah ya. Jadi kayak komunikasi itu sebenarnya nggak usah jauh-jauh, nggak usah, mungkin teman bisa, tapi mungkin nggak usah jauh-jauh dari situ, kayak mungkin dari lingkungan keluarga. Misalnya gini, dia udah sering keluar, terus jadinya kayak keluarga-keluarganya yang di rumah itu taunya dia kerja atau enggak kuliah, atau enggak kayak berkegiatan. Soalnya dia nggak ada waktu buat cerita, nggak ada spend time gitu kan. Jadi komunikasinya juga susah kan. Terus jadinya sebenarnya mungkin bisa aja dia ada waktu luang, tapi dia habisin waktu itu tuh sama temennya. Jadi ya keluar aja terus gitu. Jadi dipikirnya kalau keluar, oh dia mau kerja nih, dia mau ada urusan gitu. Jadi orang rumah tuh taunya cuman sebatas di permukaan ibaratnya kan, kayak gitulah. Iya, padahal kan sebenarnya kita juga harus bonding juga kan sama keluarga, mau kayak kita sesibuk apapun gitu kan. Betul. Karena kan harta yang paling berharga adalah keluarga. Jadi kalau bisa sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalnya kayak cerita ke teman, tapi kalau bisa cerita ke keluarga juga. Karena kan yang paling dekat, maksudnya kayak yang kita ada hubungan darah, ada hubungan semuanya gitu kan sama keluarga. Nah, jadi kayak kalau bisa ya juga terbuka sama keluarga gitu kan. Gitu. Tapi jadi termasuk yang susah nggak buat berkomunikasi entah sama keluarga ataupun sama teman gitu? Sebenarnya sih nggak terlalu susah kalau komunikasi. Kalau cerita jarang sih mungkin. Gini. Biasanya juga remaja tuh kadang kalau misalnya karena udah jarang berkomunikasi, jadi kalau misalnya ada masalah dia nggak dipendam, karena dia mikirnya entah itu misalnya sama teman dekat atau nggak sama keluarganya, karena dia udah sibuk sama urusannya sama kegiatannya sendiri tuh, setiap dia mau cerita kayak nggak ada waktu gitu, jadi kayak ya udah dipendam aja sendiri gitu. Jadinya sedih juga. Jadinya nih misalnya nih kayak tadi karena nggak ada komunikasi di rumah itu, jadi nanti entah itu prasangka kan, wah udah bahaya gitu kan,
ini dia kenapa sih keluar mulu, dia ngapain sih, perasaan nggak ada waktu di rumah mulu, kalau tiap ke rumah nanti dia tidur makan terus pergi lagi, kayak gitu. Nanti kan jadi ada, karena nggak ada komunikasi satu sama lain, jadinya adanya timbul rasa prasangka satu sama lain gitu. Tapi menurut aku kayak gitu tuh terjadi karena kedua belah pihak tuh saling takut deh, kayak ini takut mau cerita, terus ini juga pokoknya saling takut sampai kayak rasanya ada batasan gitu loh. Ya kan, jadinya kayak udah pikirannya sama, mereka pikirnya mindsetnya tuh sama-sama dia nggak mau terbuka, yaudah gitu. Jadi sama-sama mau tapi diem-dieman. gengsi. gitu. Nah, menurut Gigi, sosial media bisa berpengaruh juga nggak dalam cara kita tadi kan berkomunikasi udah kan, sama bersosialisasi. Nah, menurut kamu sosial media tuh ada pengaruh lain nggak terhadap kamu, entah itu cara berbahasa, terus berpenampilan gitu, atau yang lain ya gitu? Banyak sih sebenarnya kalau sosial media tuh dampaknya. Sebenarnya kalau dibilang dampak negatif banyak juga, tapi tergantung kita menghadapinya gimana, kita ngambil sisi positifnya kah atau negatifnya kah. Tapi kalau cara berbahasa itu ngaruh banget, karena biasa kalau misalnya kita seenaknya kayak bisa dibilang ya kita punya hak buat berkomentar, tapi kan kalau misalnya kita kan juga harus mikir juga ya, maksudnya jangan ngetik dulu baru mikir gitu kan. Angka biasa kayak gitu kan. Ntar kalau misalnya udah ngetik mikir terus ditanggepin sama artisnya, panik. Waduh, nanti langsung hilang nanti akunnya kan. Terus di report. Jadi kan mental medsos gitu kan. Giliran ditanggepin langsung kena mental kan. Terus kalau misalnya soal penampilan itu salah satunya juga, karena orang tuh biasa suka itu kalau komentar tuh seenaknya nih. Misalnya nih dulu kita kayak biasa-biasa aja nih, kita ya udah kalau misalnya kita apa adanya gitu deh, apa adanya. Tapi setelah kita kenal media sosial nih, misalnya kita lagi scrolling, terus tiba-tiba ngeliat ada orang yang lebih cantik, lebih cakep daripada kita, terus jadi langsung langsung. Apalagi kalau sekarang kan standar cantiknya Indonesia itu kan putih, mancung, cindo. Siapa cindo? Ibu audio engineer kita. Lanjut. Ya, jadi karena ada udah ada standar kecantikan di Indo udah kayak gitu, jadi orang tuh terobses buat putih. Mau gimana pun caranya pokoknya putih gitu kan. Terus di TikTok banyak kan kayak nggak tahu deh tuh brand apa, kayak sekali pakai putih. Itu aku tahu sih sebenarnya, kayak sekali ini langsung putih banget itu. Padahal kan sebenarnya kok kayak gitu emang orangnya biasanya udah putih, jadi kayak wih gitu. Tapi sebenarnya kayak di episode sebelumnya tuh sama Rara kan kayak perfeksionis, sempurnanya kita masing-masing tuh bisa diatur gitu loh. Jadi kayak standar aku sama Gigi pun juga beda kan. Kayak jadi sebenarnya yang namanya standar kecantikan itu seharusnya nggak ada nggak sih? Iya, karena kan maksudnya kita diciptainnya kan beda-beda ya, nggak mungkin kan semuanya sama gitu kan. Robot itu. Gitu kan. Terus jadi sebenarnya kita standar cantiknya beda-beda, tergantung orang melihatnya gimana ya. Iya kan, kita cantik di mata yang tepat. Gitu kan. Terus sama kalau dari medsos itu juga berpengaruh. Misalnya dia komentarin kita nih seenaknya, atau enggak kayak dia kayak ngejek, ih hitam banget sih kamu, ih apaan sih, kayak ih lu jelek banget sih, kamu jelek banget gitu kan. Terus kita langsung langsung kayak muncul insecure, pikiran. Terus kayak ih emang aku sehitam itu ya, emang aku sejelek itu ya.
kalau dari sosial media tuh bisa kayak muncul rasa insecure, terus bisa aja rasis, terus body shaming. So aku sendiri juga pernah mengalami pastinya. Jadi kayak mungkin kena aku kena kayak ada yang bilang, tapi sebagian orang ada yang ngomongnya yang kayak enak karena emang aku dasar kulitnya gelap gitu kan, maksudnya. Terus juga kan aku kayak gini karena ada alasannya. Sepedaan. Sepedaan. Widih, atlet. Enggak. Ya sepedanya sampai Fatmawati aja. Buset, banget bro. Jago. Jadi kayak maksudnya aku hitam gini tuh bukan berjemur, aku juga nggak mau gitu kan. Jadi kayak ada sebabnya juga kan, tapi orang kayak kamu dekil banget sih. Padahal ada quotes-nya. Apa? Don't judge a book by its cover. Jadi gitu, ada yang sebagian ngomongnya, kamu itu mah kamu ini kulitnya eksotik tapi cantik deh gitu kan. Kalau itu kan enak didengar ya. Tapi ada juga yang bilangnya, kamu kok dekil banget, kamu nggak mau putih apa gitu. Apa ya gitu kan. Terus manusia tuh nggak pernah puas kayak orang Asia tuh rata-rata kan pengen putih, pengen pale, pengen pokoknya putih deh. Sedangkan orang-orang barat tuh pengen yang kulitnya eksotis kayak kita, coklat-coklat, manis gitu. Malah kebalik, jadi kayaknya orang Indonesia harus tukeran gak sih? Nah, menurut Gigi penampilan berpengaruh nggak sama mental health? Pengaruh banget sih kalau menurut aku sih. Karena jadi misalnya nih dari sosial media lagi nih, dari yang online lagi, dia kena hujat, terus nanti dia soal penampilan, terus nanti dia jadi kayak mikirin banget, emang aku sejelek gitu ya, terus nanti kayak terus-terusan kayak merasa dirinya tuh not enough gitu kan. Atau enggak gini, gak usah yang online deh. Dulu kalau biasa di sekolah-sekolah kan pasti misalnya nih orangnya dekil, nanti dibilangin kamu tuh jelek deh, kamu tuh nggak bisa main sama kita, kamu tuh jelek, kamu dekil, terus mainnya kelas-kelasan terus habis itu nanti dibully, terus nanti akhirnya dari bully situ tuh dia bisa kayak stres, kayak pasti kan kayak, apalagi kalau misalnya bullynya kan sampai parah banget gitu kan, sampai yang kayak entah ditindas gitu kan, sampai tertekan lah. Sampai tertekan, sampai kayak misalnya kalau dulu sampai ngaruh sama nilainya, terus dia sampai kayak capek gitu kan. Tapi kalau misalnya di sekarang pun nggak menghambat orang buat ngebully gitu loh. Bahkan ada dikasih platformnya gitu kan, dalam bentuk media sosial dan internet. Jadi cyberbullying gitu. Dari situ juga malahan jadinya orang jadi lebih gampang buat ngehujat jadinya kan. Kalau misalnya ngelihat kekurangan orang dikit dihujat, misalnya kurang apa dihujat, terus nanti dibully, terus nanti ya itu orangnya bisa stres gitu kan, karena banyak orang yang berpendapat jelek ke dia. Tapi sebenarnya kalau kayak gitu balik lagi tergantung mindset kita, balik lagi mindset gitu. Mindset kita kan. Tergantung misalnya nih kita ngambil positifnya atau negatifnya. Sebenarnya kalau misalnya bagi kalau sosial media gitu kan, kita ya udah sih dia siapa gitu, terus bisa, beraninya nggak face to face lagi kan. Kalau face to face juga pengen langsung ciut kan. Nah, kalau misalnya kita ambil positifnya, ya udah dia mungkin mau mungkin aku keren apa gitu. Tapi maksudnya bisa aja kalau misalnya yang kayak hujat yang bener-bener parah banget gitu, kayak ya udah nggak usah dibacain lah. Atau enggak misalnya nih pernah nggak lihat gitu kan. Atau enggak ya udah kayak ambil positifnya aja, mungkin dia ngingetin tapi caranya aja beda. Atau iri bisa aja. Sirik lirik buat nyanyi lirik ya. Tapi sebenarnya kalau mental health itu tuh sebenarnya bisa dibilang kayak top tier yang struggle gitu loh, struggle remaja. Tapi
nggak semua sih. Tapi ada juga nih yang gini, waktu itu aku pernah dengar di berita tuh, nggak di berita sih, jadi kayak di sosial media ada anak yang disuruh orang tuanya buat cuci piring doang, terus dia langsung kayak, aduh aku tuh gak kuat, aku setiap hari disuruh ini, padahal sebenarnya disuruh cuci piring doang, dia langsung kayak self diagnose gitu kan. Ya aduh, aku dijadiin babu. Aku padahal benar. Enggak deh. Enggak dong. Kan minta tolong. Kan biar belajar juga ya. Iya, belajar, siapa tahu nanti kedepannya kamu jadi tukang cuci piring. Jadi ibu rumah tangga. Iya. Jadi tapi awal tuh ngakak kan ngeliatnya kayak mana kata-katanya tuh puitis banget kan. Aduh, aku tuh gak kuat diginiin, aku kena mental, aku kayak mental health aku tuh udah gak aman, aku diminta padahal buat cuci piring doang gitu. Ya kalau kesal maksudnya mungkin kalau kesal misalnya nih kita lagi malas masuk, paling ya pasti ada yang kesel, tapi kayak nggak usah yang berlebihan gitu nggak sih, karena kan minta tolong doang gitu. Sayang sampai iya. Nah, tapi ada juga kayak orang yang bahkan orang yang mungkin having mental health itu dia ada tapi dia nggak nyadar. Masa orang yang sebenarnya nggak ada tiba-tiba self dia ngediagnosis dirinya sendiri, aku tuh ada penyakit mental, padahal kayak apaan sih gitu. Iya sih. Sejak ada kata mental health, orang tuh jadi kayak melencengkan kata-kata mental health dikit-dikit gitu. Diagnosa sendiri atau nggak lihat YouTube, kenapa aku sering merasa seperti ini, terus nanti ini kayaknya aku kena mental deh, aku depresi nih, aku bipolar. Iya gitu. Itu udah kan kata-katanya tuh banyak banget kan. Dan lagi jadi kayak berarti sama ini aku sebenarnya ini tahu gitu, padahal kan kayak orang yang sebenarnya ada penyakit mental itu aja mereka nggak nyadar. Masa mereka kayak yang suka, ya aku nih, kamu nggak bisa seenaknya aku tuh having mental health gitu, mental illness gitu kan, kayak nggak bisa gitu. Tapi ada sebagian juga yang beneran, ada juga. Kalau emang beneran ngerasa kayak gitu, harusnya jangan self diagnose gitu kan. Harus yang ke profesional beneran. Kalau misalkan maaf beneran gila terus nggak jadi deh. Kamu nih apa ya? Aku lupa. Ya jadi gini, mungkin ada sebagian sebagian contoh-contohnya itu kayak misalnya rasa biasa kalau misalnya mental health itu biasa orang yang kayak udah stres berat gitu kan. Nggak juga sih sebenarnya, tapi kayak ya depresi gitu, kayak stres gitu kan. Nah itu bisa aja dari beberapa alasan. Yaitu misalnya nih dari bisa aja dari masa lalunya. Misalnya dia ada masalah tapi dia pendem terus, terus ada masalah lagi dia pendem gitu. Dia pendem terus. Nah terus nanti tiba-tiba ada yang nge-distract dia, nge-trigger dia, terus jadinya dia meledak gitu kan. Karena kan sebenarnya karena entah itu dari masalah kecil atau besar, tapi kayak dia mikir kalau misalnya aku cerita sama orang, ntar orang yang ini kepikiran nggak ya, ngebebanin. Itu kan, jadi kayak yaudah deh aku aja yang cukup aku aja yang tahu gitu, aku yang nyesain. Tapi gara-gara dia nggak mau cerita ke orang, dia jadinya kayak masalah itu dipendem, terus ya udah akhirnya nggak ada jalan keluarnya gitu loh. Terus jadinya ya udah terus dipendem terus hilang, tapi bukan selesai. Hilang doang. Hilang doang. Bisa aja nanti masalah itu muncul lagi karena masalah lain, tuh kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya sebenarnya sih nggak harus cerita, tapi kalau misalnya emang kita kayak gak kuat untuk mengenopang semua sendiri, itu kita bisa aja cerita ke orang. Tapi kan orang beda-beda ya, nggak mungkin dia langsung cerita semua gitu kan. Orang juga butuh waktu. Tapi terus tapi ada juga orang yang misalnya gini, misalnya ada orang A sama B ya kan. Jadi si A ini
A ini tuh dia sebenarnya kayak banyak masalah. Nah terus dia cerita ke B, dia cerita terus ke si B. Nah jadi si B tuh udah apa, tahu masalahnya si A, tapi giliran si B kan nggak mungkin kan, si B-nya juga nggak ada masalah. Jadi setiap si B mau cerita balik ke A-nya nggak ada. Jadi nggak feedback itu loh. Sebelah tangan lah ya ibaratnya. Sebelah tangan, tapi teman kan. Jadi kayak tiap si A butuh tempat buat cerita, si B selalu ada. Tapi giliran si B mau cerita, A-nya nggak tahu kemana gitu kan. Jadi kayak nggak feedback juga sakit gitu nggak sih? Jadi, sedangkan nih gini, kita kan nggak tahu nih misalnya si A ini sebenarnya si B itu sebenarnya juga ada masalah lain, tapi dia kayak membelakangi masalah dia untuk si A. Terus misalnya dia ngasih saran si B-nya, tapi si A-nya kayak nggak gitu. Mungkin bisa aja ada dua nih, yang dia cerita mau didengerin aja, ada juga yang mau menerima saran. Tapi ini misalnya nih si B-nya udah ngasih saran, tapi si A-nya tuh kayak ngelak terus gitu kan. Oh ya udah kan, mau gimana gitu kan. Tapi karena sebenarnya tuh kalau dengerin orang cerita, tapi pas dia mau cerita ke orangnya balik itu, terus dianya nggak terima feedback, itu kan capek ya. Jadi kayak masalahnya si A pindah ke B-nya juga udah punya masalah. Jadi berat di B-nya kan. Berat di B-nya. Jadi kayak misalnya baterai, ada 2 baterai, yang satu 15%, yang satu 100. Terus 15%-nya deket nih sama 100, itu 100 berkurang, terus yang itu full, terus udah. Jadinya dia nopang masalah si A, masalah dia sendiri juga ditopang sendiri gitu. Jadinya ya gak apa ya, kasian. Jadi kayak ya dia topang sendiri aja gitu. Jadi dia juga bingung mau cerita ke siapa. Katakan nih dia udah percaya nih sama si A, jadi dia nggak mau cerita ke siapa-siapa selain si A. Tapi kalau misalnya si A-nya kayak gitu, ya udah dia terima sendiri aja. Ya nanti jadinya kayak yang awal tadi, mendem terus udah. Tapi kalau Gigi kalau ada masalah kayak gitu, Gigi gimana solusinya? Masa kayak gimana? Iya kayak kan ada tuh namanya coping mechanism atau tempat pelarian lah ibaratnya. Itu Gigi cerita ke orang lain, dipendam, nggak boleh sih dipendam, atau dikeluarin lewat kayak hobi, terus atau nggak ditulis gitu-gitu. Kadang kalau misalnya emang aku kayak belum mau cerita ke orang, aku biasa tulis. Karena kan yang penting tuh kayak bikin kita lega, atau enggak kayak kita biasa dengerin lagu gitu. Kayak yang penting nggak lupa sih, kayak ya udah antarin aja gitu. Jadi entar dong, nggak apa-apa kan. Ini beda masalah. Ya. Maksudnya biar kita ngelakuin hal yang positif kan, maksudnya enggak hal yang lain gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya juga buat cerita ke orang itu nggak gampang. Karena kan pasti kayak belum lagi kalau misalnya orang ini ada trust issue. Nah ini juga nih, biasa orang kayak aku nggak percayain sama orang, aku trust issue kan juga. Maksudnya kayak kalau orang trust issue biasanya kayak bener-bener kayak dia udah percaya sama orang nih, udah kayak berkali-kali udah dikasih kesempatan, tapi kayak dikecewain mulu. Jadi kayak buat mengembalikan kepercayaan dia ke orang lain itu kayak susah. Iya, baliknya. Padahal tuh sebenarnya dia dikecewainnya sama orang lain, tapi dia jadinya nggak percayanya ke semua orang. Jadi kayak ya udah dia nggak mau percaya siapa-siapa lagi. Jadinya ya udah dia aja yang jadi kayak sakit di dianya gitu. Itu jadinya sakit, jadi ya stres. Terus belum lagi dia harus ngejalanin ke besok-besokan harinya, dia harus tetap ngejalanin kegiatan dengan jadinya kayak dia tuh kayak punya topeng gitu loh. Misalnya nih karena dia mendem, dia nggak mau tahu, dia nggak mau orang lain itu tahu masalah dia tuh kayak gimana. Jadi dia pakai topeng. Pakai topeng. Jadi kayak di luar dia wah ceria banget gitu, kayak sampai kayak orang mikir dia tuh nggak ada masalah gitu kan. Tapi kita kan nggak ada yang tahu kalau misalnya dia di rumah tuh kayak gimana. Entah itu sama juga ceria juga gitu kan, atau enggak gitu kan. Jadi
sebenarnya kalau masalah mental itu kayak mungkin orang biasa nggak sadar. Iya. Jadi kayak ya jangan self diagnose juga kan. Jadi ya gitu. Iya, betul. Berarti kalau belum percaya sama orang itu nggak apa-apa kan berarti. Tapi kalau bisa jangan dipendem. Nah, kalau bisa tuh kita juga cari distraction atau apa ya, biar seenggaknya tuh nenangin kita, kayak tadi cara Gigi ditulis atau dengerin lagu gitu. Tapi paling nggak pokoknya jangan dipendem gitu ya kan, nanti bisa meledak kapanpun. Iya, walaupun kayak yang bikin mancing semua masalah itu sebenarnya bukan cuma masalah kecil, tapi kan karena masalah yang udah ditahan sama dia itu udah banyak. Terus, jadi karena satu masalah semuanya udah meledak semua, jadi keluar semua itu masalah-masalah yang dia pendem gitu. Nah, Gigi apa namanya, tips Gigi buat remaja-remaja yang lagi ngalamin struggle yang sama kayak Gigi apa? Ada nggak? Oke, jadi buat remaja-remaja yang lain, kita semua mengalami struggle yang sama mungkin, kebanyakan karena kan kita tinggal di dunia yang udah teknologinya udah maju, beda sama yang ayah bunda kita bilang. Kalau misalnya kayak kita dibilang baper, kayak baperan, dulu ayah bunda nggak kayak gini kok gitu kan, biasa aja kok, kamunya aja yang lebay. Tapi kan balik lagi kita hidup di zaman yang berbeda. Jadi kayak mungkin ada yang lebay, ada juga yang emang beneran dia susah untuk beradaptasi. Jadi kayak buat yang remaja-remaja lainnya, jangan pernah ngerasa kalian itu sendiri. Kalian tuh banyak yang sayang sama kalian. Terus kita banyak yang relate struggle sama kalian. Terus semua masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Karena Tuhan pasti ngasih kita ujian itu sesuai sama yang kesanggupan kita, nggak mungkin di luar kesanggupan kita gitu. Oke gitu guys. Nah, tadi kan mungkin buat para remaja di sana yang sedang struggling sama kayak Gigi, kayak tadi manage waktu susah, terus distraction banyak, susah berkomunikasi, susah bersosialisasi, terus juga mungkin ada sedikit insecure atau apa gitu kan. Nah, sebenarnya itu normal ya kan, semuanya pasti ngalamin masa-masa kayak gitu. Mungkin ibu sama ayah kita ngerasain tapi nggak ngeh gitu, karena dulu nggak ada bahasanya yang kayak insecure, mental health atau apalah gitu. Nah, sebenarnya itu normal kan semuanya. Jangan sampai masalah-masalah itu ngebuat itu jadi jati diri kita gitu. Jadi kayak ya udah itu masalah gitu. Dan jangan dibikin stuck di kepala kita karena gak bakal selesai juga gitu kan. Kalau misalkan emang masalahnya bikin ngeganggu keseharian kalian, itu bisa mungkin kayak diungkapin lewat buku yang jangan semua orang bisa baca gitu. Kayak paling gak bisa ngelegain perasaan kalian gitu. Karena dipendem pun juga bukan hal yang bagus gitu. Widih. Jadi ya, ini udah jam berapa ya? Kayaknya kita udah mau diusir nih sama Ivan. Oke, sepertinya cukup guys. Cukup. Nah, bagi kalian yang tadi mungkin ada struggle sama mental health yang agak mungkin sedikit parah, itu jangan pernah self diagnose. Kalian bisa langsung ke profesional gitu. Oke? Nah, sampai sini videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Oke, ulang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.
Dadah. Dadah. Dadah Gigi. Dadah.